ada di dekat dia. Bahkan Allah menyampaikan jarak Allah dengan semua manusia adalah min hablil warid, lebih dekat dari urat lehernya. Jadi keberadaan Allah dengan kita itu lebih dekat dari dengan urat leher. Kenapa? Maka kalau kita berbuat jahat kok merasa aman dari pengawasan Allah, ma'rifatullahnya hilang. Belum mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Maka Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq alladzi khalaqal insana. Iqra itu artinya apa? Maksudnya baca, ketahuilah. Untuk mengetahui, untuk membaca, dua cara. Baca tulisan, dua baca keadaan. Jadi membaca itu dua kondisi, dua cara. Baca tulisan, maka Al-Quran berupa tulisan, hadis pun berupa tulisan agar kita bisa mempelajari, membaca dengan baik. Kemudian baca yang kedua, baca keadaan. Apapun keadaannya, Allah mengetahuinya. Jadi kondisi kita itu hendaklah selalu mendekatkan diri kepada Allah, apapun kondisinya. Kenapa diingatkan? Pada hakikatnya kita diuji. Hidup itu ujian. Tapi ujian ini belum ada, belum diketahui nilainya kita. Sehingga tidak bisa memastikan bahwa kita pasti surga atau neraka. Enggak ada. Dan enggak boleh memvonis. Misalnya lihat orang preman. Preman itu apa? Imane prei. Sehingga dia selalu maksiat. Jangan divonis neraka, enggak boleh. Karena kita enggak tahu apakah akhir hayatnya Allah kasih petunjuk, kasih hidayah dan bertaubat. Kita enggak tahu. Begitu pula yang sekarang kita tahu, sregep nang masjid, sregep ngaji, mesti swarga, belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Bisa jadi Allah sudah mencatat dirinya bahwa dia ternyata nanti di akhir hayatnya bermaksiat, kemudian meninggal sehingga dalam kondisi su'ul. Kalau su'ul khatimah, kemana jalannya? Iya, sehingga nggak bisa kita vonis. Maka kita hanya bisanya berusaha mendekatkan diri kepada Allah dan selalu berdoa. Punya sikap roja wal khauf. Apa itu roja? Selalu berharap. Apapun yang kita lakukan, kebaikan diterima oleh Allah dan dibalas sebaik-baiknya. Kemudian apa? Kita khauf. Khauf itu takut. Ya Allah, jangan-jangan perbuatanku nggak ikhlas. Jangan-jangan saya sudah beribadah nggak ikhlas. Hanya karena kepingin materi, hanya kepingin dipuji orang, garu sama orang. Nah, ada khauf di situ. Sehingga kalau Allah memuji seseorang lagi sukses, lagi berhasil, jangan sombong. Itu bukan karena manusianya. Bukan karena manusianya. Tapi karena apa? Karena Allah mengendakinya. Karena itu ujian bagi dirinya, apakah dia syukur
atau dia kufur. Apa itu petunjuk kufur? Dia malah sombong. Banyak orang dikasih kelebihan malah sombong. Dikasih kedudukan tinggi, ngaku pangeran. Iya, karena merasa semuanya miliknya, semuanya bisa dia kuasainya, dia apapun bisa melaksanakan. Sehingga dia merasa sampai ngaku saya Tuhan. Ya. Siapa yang mengaku Tuhan? Ada Fir'aun. Siapa lagi? Namrud. Ya. Kenapa dia mengaku Tuhan? Karena Allah memuji dia dengan segala kelapangan dunia. Kekuasaan dia punya, seluruh daerah dia kuasai. Bisa, bahkan semua rakyatnya bisa dia bunuh, dia bisa biarkan hidup, dia sesuai dengan keinginannya. Nah, tapi akhirnya gimana? Matinya hina. Nah, ngaku pangeran kok mati. Namrud yang begitu gagahnya, matinya hanya seekor nyamuk, seekor serangga yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan akhirnya dia mati dengan seekor serangga kecil sejenis nyamuk. Iya. Fir'aun begitu merasa kuatnya, merasa menjadi Tuhan, menguasai segalanya, mati dengan tenggelam. Iya. Sampai segitunya Allah menunjukkan kepada kita. Begitu pula tatkala kita diuji oleh Allah, susah, jangan putus asa. Itu bagian dari ujian. Dinamika kehidupan kita mesti ada susah, ada senang. Maka kuncinya kalau susah sabar, senang syukur. Nah, makaten ngobrolipun belum ngobrol gitu, itu mukadimah terkait dengan makrifat. Kita harus kenal Allah sedekat-dekatnya, sebaik-baiknya, sekenal-kenalnya. Yang dimaksud kenal niku pripun? Kalau sudah kenal, sekenal-kenalnya, maka nanti kita bersikap nggak salah. Mensikapinya menjadi nggak salah. Kenapa orang menjadi salah? Karena kurang kenal dengan Allah. Di antaranya apa? Dikasih ujian berat sampai rumangsane iki donya kursak godhong kelor. Godhong kelor itu paham boten? Itu cuma rasa. Pada hakikatnya enggak segitu. Dunia tetap luas. Dunia tetap luas. Cuma karena dia diuji kesusahan, dia kemudian tidak mampu mengendalikan perasaannya. Ada seorang guru mendapat aduan muridnya. Wahai Tuan Guru, saya merasakan hidup itu selalu susah. Dia merasakan susah dalam kehidupan karena Allah mengujinya dengan selalu susah. Sehingga dia menjadi mau aktivitas itu ah, ah, suka mualas, jadi merenungi sing dipikir susah. Maka kemudian sang guru mengajak muridnya jalan-jalan, murid. Diajak jalan-jalan dengan membawa garam.
Kemudian sampailah ke telaga, jalan-jalan. Jadi pas susah itu jalan-jalan perlu ya. Rekreasi itu perlu. Tapi ojo bedino, ya kalau. Nah, diajaklah jalan-jalan. Kemudian sampai ke telaga. Kemudian sang guru menyuruh muridnya, coba leh ambil air telaga 1 gelas. Kemudian isi dengan 1 sendok garam. Udah, suruh minum. Nah, minumlah dia. Wah, kenapa? Asin. Asin. Ya, asin ya. Ya. Sekarang ini garam tuangkan ke danau semuanya. Suruh nuang garamnya itu ke danau. Udek. Aduh, sampai semuanya itu kira-kira sudah. Sekarang silakan ambil air, tadi dibuang dulu tadi ya. Kemudian diambil air, ambil air lagi, kemudian dia minum dengan gelasnya. Gimana rasanya? Tetap tawar, nggak asin, kayak air yang dalam gelas. Nah, kemudian sang guru tanya, apa maksudnya? Nggak tahu. Nah, kayak bunek bisa mikir. Nah, cuma sang guru ingin memberi pelajaran dengan cara secara alami. Sang guru kemudian menjelaskan, danau dan gelas ibarat hati. Danau dan gelas ibarat hati. Kalau hatimu sekecil gelas, maka kena garam 1 sendok saja, maka sudah merasakan bahwa seluruhnya ku asin. Urip asin kabeh. Ya. Tapi kalau hatimu seluas danau ini, maka berapapun garam kehidupan masuk yang kau rasakan, maka tetap sama. Tatkala sudah kena garam atau belum kena garam, sama. Apapun problematika kehidupanmu, kamu akan mampu mengendalikan dengan sebaik-baiknya. Kalau hatimu seluas danau. Tapi kalau hatimu sekecil gelas, ya itu kuncinya. Dan itu pasti karena pemahaman dengan rohnya sudah nyambung. Kalau belum kenal dengan Allah, ya malah protes-protes, wah ngamuk, sidik-sidik ngamuk. Mana iso kuwi ngamuk sidik-sidik wae, kok sidik-sidik ngamuk keliru. Diwale ngamuk sidik-sidik wae. Kok sidik-sidik ngamuk. Nah, monggo badhe ngobrol. Mangga akan. Monggo. Monggo. Ya. Ya. Dua-duanya. Di mana kita bertemu. Kalau kepada Allah pasti. Dimanapun berada nggak bisa. Jadi mesti dengan Allah itu lebih dulu pasti. Ya. Maka kita ada namanya istilah SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, kalau dengan makhluk, dengan manusia pasti kan pas ketemu. Baru hak-hak itu antara hak dan kewajiban kita penuhi. Jadi intinya kalau pas bertemu manusia, ya otomatis dengan Allah sudah harus dijaga, dengan manusia juga dijaga. Tapi kalau kita dengan manusia kan kadang-kadang nggak ketemu kan,
Tapi kalau dengan Allah pasti selalu ketemu dimanapun berada. Tadi dulu, dimanapun, kapanpun, sedang apapun, lali itu. Dimanapun, kapanpun, sedang apapun. Jadi antara kita dengan Allah itu pasti sejak lahir kita pasti sudah harus dengan Allah. Hak-hak Allah harus kita penuhi. Kemudian kalau ketemu dengan manusia lah baru kita dengan manusia. Nah pas bareng itu dua-duanya maka menjadi bareng. Jadi pertanyaannya lebih dulu mana ya? Kita sama Allah pasti selalu ya nggak bisa lepas. Sendiri saja harus tetap menjaga taat kepada Allah. Di antaranya kita syirik, Allah tahu. Kita minta sesuatu yang makhluk nggak ada yang tahu, Allah tahu. Maka paling dulu pasti Allah. Nah kemudian kita interaksi dengan yang lain, nah baru itu kita jaga. Maka ada istilah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah itu sebenarnya hanya istilah. SD itu apa? Sadar diri. SD itu sadar diri. Sadarlah siapa diri kita. Kita hanya makhluk. Kita butuh Allah. Apapun yang kita lakukan, butuh Allah. Karena semua ini miliknya Allah. Kita pun miliknya Allah. Semua yang ada di alam ini miliknya Allah. Nggak ada yang milik kita. Sadar diri kita. Maka jangan protes sama gue Allah. Kita ini miliknya Allah. Nah, namanya miliknya Allah, Allah mau bikin apa saja. Ini masuknya mengenal Allah di situ. Allah itu kuasa menjadikan kita bahagia, menjadikan kita susah, membuat kita apa? Ya apapun itu. Maka sadar dirilah kita ini siapa. Kemudian kalau sudah lulus SD-nya, nah meningkat tuh, tambah SMP. SD-nya harus tetap dipakai, ijazahnya harus dipakai SD-nya. SMP. Apa SMP? Sadar mengenai posisi. Posisi kita jadi apa? Kita kalau sama Allah selalu makhluk posisinya. Tapi kalau ketemu orang, nah kita posisinya jadi apa? Oh, kalau saya kepala rumah tangga, ketemu istri, ketemu keluarga. Kalau istri, oh saya istri harus patuh sama suami. Nah, itu sadar mengenai posisi kita. Tapi tidak meninggalkan yang sadar diri. Karena apa? Kita tetap makhluknya Allah. Posisi kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka kalau kita dengan makhluk, jagalah jangan menyakiti sama makhluk, jangan mendolimi sama makhluk. Karena Allah akan membalas semuanya. SD, SMP. Tingkat lagi, SMA. Apa SMA? Sadar mengenai akibat. Apapun yang kita lakukan, ada konsekuensinya. Kalau kita melanggar aturan Allah, orang lain nggak tahu, kita ada konsekuensinya. Apalagi kemudian melanggar dengan orang lain, menyakiti, mengganggu. Ada akibatnya yang nanti pertanggungjawabannya juga kepada Allah dan kepada orang tersebut, kepada makhluk tersebut. Loh, Islam ini mengatur semuanya terhadap makhluk loh. Hubungan kita kepada makhluk diatur, hubungan kita dengan hewan diatur. Maka kata Rasulullah, jangan membunuh hewan dengan dibakar. Ada akhlaknya, itu bagian dari aturan. Karena apa? Membakar hewan itu sama dengan mendolimi dan menyiksa. Walaupun hewan boleh dibunuh, hewan tertentu boleh dibunuh, itu nggak boleh dibakar.
Maksudnya bakar hidup, habis mati ya gitu. Nah, ayam bakar. Nah sama nggak boleh. Jadi nggak boleh membakar hewan hidup itu enggak dengan menyiksa. Termasuk apa menyiksa? Punya perangkap tikus, kemudian dicelupkan di air sampai geleleben, itu menyiksa nggak boleh. Malah boleh langsung dibunuh. Nah diracun lebih, iya boleh. Jadi yang menyiksa itu malah nggak boleh. Apalagi racunnya racun ganas mati malah cepat. Jadi luar biasa Allah itu. Jadi kalau kita sudah tingkatnya SMA, tahu akibat seluruh yang kita lakukan, semua sikap kita ada pertanggungjawabannya. Nah, setelah SMA apa? Kita sudah selalu berusaha sadar diri, sadar mengenai posisi, sadar mengenai akibat. Nah, kemudian semua ikhtiar itu kita pasrahkan kepada Allah, maka pasrah dan tawakal. Hmm. Jadi pasrah dan tawakal. Begitu, Mas Darus. Monggo. Ya, ya. Mm-mm. Ya, kita harus selalu benar-benar memahaminya. Seluruh ini sudah ketentuannya Allah. Kita hanya makhluknya yang nggak bisa apa-apa. Bahkan yang butuh adalah kita. Jadi yang butuh Allah itu kita. Dan Allah nggak butuh kita. Jadi Allah itu nggak butuh kita. Tapi yang butuh kita kepada Allah. Maka jangan disakiti Allah. Jangan dikecewakan Allah. Nah, jangan kecewakan Allah. Maka hati-hati dalam berdoa. Jangan mengecewakan Allah. Dan Allah Maha Adil. Walaupun Allah itu penguasa, Maha Pemaksa, tapi Allah Rahman dan Rahim. Punya welas asih. Allah